Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi anatomi fisiologi sistem pencernaan tentang mulut, faring, dan esofagus. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Adinda Apriani, yang kedua ada Berliana, Dewi Nur Amelia, Dini Widya Astuti, Dita Nurul Huda, Gita Veronica, Harina Nur Amalia, Lamida Sari, dan yang terakhir Novia Aida. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi. Apa sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Jadi, yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, pengertian mulut, faring, dan esofagus. Yang kedua, fungsi mulut, faring, dan esofagus. Yang ketiga, enzim yang berperan. Dan yang terakhir, struktur mulut, faring, dan esofagus. Apa sih mulut itu? Mulut ini adalah tempat pertama makanan itu masuk ke dalam tubuh dan juga merupakan awal dari pencernaan tersebut dimulai. Selain itu, mulut ini juga merupakan awal mula dari proses pencernaan makanan. Di dalam mulut tersebut terdapat beberapa komponen yang begitu penting, di antaranya ialah gigi, lidah, serta juga lendir liur. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi dari mulut, di antaranya yaitu sebagai pengunyah, sebagai pengecap rasa untuk menelan makanan, sebagai perlindungan, sebagai komunikasi, dan yang terakhir untuk pencernaan. Nah, lalu ada si faring nih. Apa ya artinya? Kata faring berasal dari bahasa Yunani, yakni paring, yang berarti tenggorokan. Faring biasanya mempunyai panjang sekitar 12-15 cm. Faring atau tenggorokan atau tekak merupakan suatu saluran berbentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea atau batang tenggorokan, dan esofagus atau tabung yang terhubung ke lambung. Nah, fungsi faring diantaranya yaitu menelan, pernapasan, dan yang terakhir perlindungan. Kemudian, apa itu esofagus? Esofagus atau kerongkongan adalah salah satu bagian organ pencernaan, yaitu sebuah tabung yang menghubungkan faring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terletak antara trakea atau batang tenggorokan dan tulang belakang. Kerongkongan melewati bagian bawah leher, menembus diafragma hanya di sebelah kiri garis tengah, dan bergabung dengan jantung atas ujung lambung. Fungsi esofagus sebagai penghasil lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Bagaimana struktur pada mulut? Di dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. 1. Ada gigi. Gigi merupakan struktur utama mulut untuk merobek, lalu mengirim makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk pencernaan. Gigi memiliki struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Gigi berdasarkan bentuknya. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Sedangkan gigi berdasarkan strukturnya, ada mahkota gigi, ada leher gigi, dan ada akar gigi. Dan yang terakhir, gigi berdasarkan kelompoknya. Gigi sementara atau gigi susu, dan gigi tetap.
Selanjutnya ada lidah. Lidah terdapat pada dasar mulut dan dalam rongga mulut. Pada saat mulut tertutup, terikat pada tulang hyoid. Lidah berfungsi memegang dan mereposisi makanan selama dikunyah, mencampur makanan dengan saliva dan membentuk bolus, inisiasi menelan dan berbicara, mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan hingga memicu refleks menelan. Selanjutnya bagian-bagian lidah. Lidah terdiri atas 3 papila. Yang pertama ada filiformis, circumvallatum, dan fungiformis. Selanjutnya kelenjar saliva atau ludah. Kelenjar saliva berfungsi mensekresi saliva atau ludah. Terdiri dari kelenjar ludah intrinsik dan ekstrinsik. Kelenjar ludah intrinsik yaitu kelenjar bukal yang menyebar di mukosa mulut. Kelenjar ludah ekstrinsik yaitu parotis, submandibularis, dan sublingualis. Ludah atau saliva disekresi dari sel serosa dan mukosa kelenjar ludah, lalu dikontrol oleh pusat saliva di medula. Lalu, bagaimana struktur pada paring? Yang pertama, tonsil ini merupakan kelenjar dan pembuluh darah limfe yang mengandung banyak jaringan limfosit yang terletak di kanan dan kiri daring. Di dalam lekukan yang banyak ini, sejumlah besar kelenjar penghasil mukus menuangkan sekresinya. Mukus ini mengandung banyak limfosit. Lapisan fibrosa terletak antara lapisan mukosa dan lapisan berotot. Otot utama pada faring ialah otot konstriktor, yang berkontraksi sewaktu makanan masuk ke faring dan mendorongnya ke dalam esofagus. Yang terakhir, selaput lendir faring yang dekat dengan lubang posterior nares dan lubang saluran atau tuba. Eustasius juga mengandung jaringan limfoid yang serupa dengan jaringan tonsil. Kemudian, ini adalah struktur esofagus. Yang pertama, lapisan luar kerongkongan. Yang kedua, lapisan otot. Disusun oleh fibrosa yang menembak dan terdiri dari jaringan areolar yang mengandung banyak serat elastis. Esofagus tersusun atas otot rangka. Di sepertiga bagian atas, otot rangka dan otot rangka berada di tengah esofagus. Yang ketiga, lapisan submukosa. Dan yang keempat, lapisan dalam membran mukosa. Lapisan submukosa merupakan lapisan yang mengandung sekretori yang bisa memproduksi mukus. Lapisan dalam membran mukosa, lapisan mukosa memiliki ciri bersifat basah dibentuk oleh lapisan epitel berlapis dan sensitif terhadap. Selanjutnya, enzim yang berperan. Yang pertama, enzim lisozim memiliki sifat antibakteri yang dapat memberikan perlindungan terhadap bakteri. Yang kedua, ada enzim betahin, berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan sel sebagai osmolit. Yang ketiga, enzim bromelain. Bromelain memiliki sifat antiradang. Dan yang terakhir ada enzim amilase, enzim pencernaan yang bekerja pada pati dalam makanan, memecahnya menjadi bentuk karbohidrat yang lebih kecil. Ketika makanan bertepung seperti nasi atau kentang mulai pecah di mulut Anda mungkin mendeteksi rasa yang sedikit manis saat maltosa dilepaskan. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham depan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar eye liur. Kelenjar eye liur berperan untuk mengubah pati di dalam makanan menjadi gula dan juga mampu menggunakan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah,
Lidah berfungsi mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Proses yang terjadi dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat menghancurkan makanan. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, jadi kesimpulan pada materi kita kali ini, sistem pencernaan merupakan suatu proses kompleks yang memecah dan menguasai bahan organik menjadi partikel-partikel kecil yang digunakan tubuh sebagai energi. Proses ini melibatkan organ-organ tubuh yang termasuk dalam sistem pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai ke saluran pembuangan akhir atau anus. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.